Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Happy New Year. Ini readingnya tanggal 31 menjelang 2022. Ini terakhir readingnya untuk 2021. Oke. Semoga semua hal-hal terbaik bisa terjadi di 2022. Jadi lebih sukses, lebih sehat, lebih baik lah pokoknya. Semua resolusi yang dicatat bisa tercapai di 2022. So kita akan reading untuk Taurus, single sun, moon, rising, and Venus energy untuk 1 sampai 15 Januari 2022 dan juga apa yang akan mendatangi Taurus di tahun 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Ini general reading energi banyak orang. Bisa nggak resonate sama sekali? Bisa energinya sudah terjadi, bergeser lebih cepat. Bisa vice versa. Oke, kita mulai tentang apa yang mendatangi Taurus di tahun 2022. Please clarify, my darling angels. Apa yang mendatangi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Taurus single energi untuk 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Seven of Spring, King of Summer, Eight of Atoms. Okay. Bottom of the deck, Nine of Summer. Wishes come true. Okay. Dreams fulfilled. A magical time of life. See. Ini harapan yang bisa menjadi kenyataan. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan seperti magic. Oke. Kita bisa menciptakan magic atau keajaiban di sini. Ya, untuk bisa dapetin harapan mimpi yang kita inginkan. And then you are not alone. Di sini ada your guardian angel atau kamu terkoneksi dengan divine guidance kamu dan kamu bisa memanifest mimpi, cita-cita, harapan yang kamu inginkan di tahun 2022. So kita lihat energi dari deck pertama kamu. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Tegaskan, jadilah tegas. Jangan balik mundur ke belakang tentang apa yang kamu percaya. Ini jadi kayak gini. Jangan akhirnya kamu mundur dari apa yang kamu inginkan, yang kamu percaya akan terjadi dalam kehidupan kamu ketika kamu tegas untuk bertindak, untuk mengejar cita-cita kamu, mimpi kamu, harapan kamu. Beranilah berdiri untuk diri kamu sendiri. So ini tentang bertahan. Kalau kamu memang mengharapkan sesuatu, memimpikan sesuatu, bertahan.
tegaskan sikap kamu, perjuangkan itu. Mimpi kamu akan kamu dapatkan, harapan kamu akan kamu terima. Beranilah untuk berdiri pada harapan kamu. Oke? So ini tentang keinginan kamu, harapan kamu yang begitu kuat. Karena kamu sudah bekerja keras. Mungkin udah menabur di tahun 2021. Tentang pasangan. Kamu pengen punya pasangan yang benar-benar bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Bisa seia sekata menjalani kehidupan dengan kamu. Ini harapan kamu. True desire kamu. Bisa juga tentang pekerjaan. Ya, jadi ini bisa tentang perjuangan Taurus yang ingin karirnya tuh jangan stuck. Beberapa Taurus ini bekerja tapi dia kayak tidak diapresiate gitu loh, nggak dapat penghargaan dengan penghasilan yang wajar. Dia banyak diberi tanggung jawab tapi tidak wajar dalam apa yang dia dapatkan, apresiasi yang dia dapatkan di tempat dia bekerja. So ini bisa tentang karir, goals kamu, si Taurus. Ada persaingan di sini dan kamu ngerasa kamu selalu gagal begitu karena nggak pernah berhasil. It's about your true desire. Bisa juga tentang relation, love. Kamu ngerasa banyak hubungan, banyak orang masuk dalam hidup kamu, bergonta-ganti hubungan, pasangan, karena gak cocok, kamu ngerasa terlalu banyak drama, kamu temui pribadi-pribadi yang punya banyak drama, tidak punya satu rasa, satu feelings, satu tujuan dengan kamu, and then gagal lagi, kamu ngerasa kayak waktu kamu terbuang percuma, perjuangan kamu sia-sia, sih. Karena kamu mencari seseorang yang tepat di sini untuk kamu. So, jangan menyerah, tegaskan aja sikap kamu. Jangan mundur dari apa yang kamu percaya. Beranilah berdiri atas keputusan kamu. Beranilah berjalan sendiri untuk menemukan apa yang kamu percaya akan kamu dapatkan. Karena di sini ada Nine of Summer, so harapan kamu akan menjadi kenyataan, mimpi kamu akan menjadi nyata. Asal kamu tidak menyerah, di sini ada Magic, Divine Guidance yang akan menuntun kamu pada harapan kamu. So di sini ada your second deck, King of Summer, a romantic partner you can trust. Excellent advice that's come from the hearts. Ya, pasangan yang romantis yang dapat kamu percaya. Ya, partner yang mencintai kamu juga, yang bisa kamu percaya. Ada saran-saran yang akan mengarahkan kamu pada pasangan yang kamu yakini akan kamu temui. Dan itu ikuti suara hati kamu. Itu advice-nya dari hati kamu sendiri. Jadi getaran hati kamu itu yang akan menemukan seseorang yang punya satu frekuensi sama kamu. Just believe, do what you want to do, what you believe. Oke? Dan di sini ada getting involved in a cultural or a creative endeavor. See? Jadi percayalah, apapun yang jadi panggilan jiwa kamu, kamu akan temukan getaran yang sama, seseorang yang getarannya sama dengan frekuensi hati kamu. See? Gunakan kreativitas kamu, apapun itu, untuk menemukan adventure di sini. Berani untuk adventure atau berpetualang untuk cari orang yang sesuai dengan frekuensi kamu. Nggak ada yang salah dengan berpetualang. Hanya saja kalau emang udah punya pasangan, berikan komitmen, nggak boleh lagi berpetualang. Tapi kalau selama kamu masih single, it's okay kalau kamu mau berpetualang, adventures, untuk cari seseorang yang punya satu getaran sama kamu, satu frekuensi sama kamu.
Karena ketika kamu tegaskan untuk maju dengan harapan kamu, apa yang kamu percaya, kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Jangan lupa tentang law of attraction, hukum tarik menarik. And then you are not alone. Di sini ada your guardian angel, your divine guidance stand beside you gitu loh. Jadi nggak usah ngerasa ragu dengan keputusan kamu gitu loh. Sorry ya, saya minum dulu deh. And di sini ada Eight of Atoms, kartu ketiga kamu. Do more research before proceeding. Proceeding ya di sini. Lakukan penelitian atau pengamatan sebelum melakukan proses atau tindakan. Education in the form of seminars, going back to school, or apprenticeships. Jadi kayak disuruh ikut seminar atau kembali ke sekolah untuk belajar. Tapi belajar itu nggak harus dari seminar atau nggak harus dari sekolah. Belajar bisa dari pelajaran kehidupan, pengalaman hidup orang-orang, ya, belajar. Itu bisa juga kita belajar. Apalagi sekarang media sosial ini udah bebas banget. Kamu mau jadi S3 pun ya, sekolah pendidikan S3 tanpa ada gelar pun kecerdasannya sama, setara pun bisa. Kalau kamu rajin baca jurnal asing, hasil riset, ya, apapun yang kamu pengen tahu itu bisa dengan mudahnya kamu akses gitu loh. Jadi kalau mau belajar ilmiah, kalau mau belajar non ilmiah, itu kamu bisa dapat apapun di Google, tinggal searching. Semuanya tergantung dari passion kamu, keingintahuan kamu, kelaparan kamu tentang pengetahuan, kedahagaan kamu tentang pengetahuan. Begitupun dengan relationship. Sekarang banyak kok orang-orang menceritakan pengalaman hidup dia, dan itu bisa menjadi pelajaran buat kamu. Bisa jadi advice untuk kamu. Jadi ya, banyak-banyaklah belajar di sini. Excellent craftsmanship and long-term project. So, ada pekerjaan jangka panjang yang akan kamu jalani, jadi research dulu, pelajari dulu. Belajar lagi. Belajar kan gak kenal usia. Oke. Karena gini, kamu akan ada project besar. Kalau kamu punya true desire, keinginan kamu untuk karir, karena ini beberapa tentang career goals, banyaklah research, banyaklah menambah skill, karena ada project di depan sana yang akan kamu terima. Harapan kamu menjadi kenyataan. Meskipun kamu punya banyak saingan, tapi kalau kamu punya skill yang lebih keunikan, kamu akan menang untuk kompetisi apapun yang kamu temui di depan sana di tahun 2022. Kalau kita bicara tentang karir. Kalau kita bicara tentang your true desire for romantic relationship, romantic partner, belajarlah untuk mengenal diri kamu, apa yang kamu rasain, kebutuhan kamu. And then kamu akan ketemu dengan seseorang yang satu frekuensi sama kamu. So searching for tentang bagaimana hubungan yang sehat, bagaimana treatment pasangan, bagaimana menjadi sabar, bagaimana menjadi percaya, bagaimana mengimani sesuatu. Dan kamu dapetin semuanya, asalkan kamu sudah mempelajarinya. Karena ketika kamu melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa pengetahuan, dengan kenekatan, dengan kebodohan, gak ada yang berhasil. Eight of Atoms. Ini udah ngasih lampu kuning. Slow down. Pelan-pelan aja. Karena harapan kamu udah ada. Udah jadi kenyataan. What you should do, just do with faith. With have faith. And believe. Di sini asertif ya. Jadilah tegas. Kalau semuanya ada di
ada di genggaman kamu, sudah ada di hadapan kamu. Hanya tentang ketegasan dan kegigihan kamu untuk bertahan, menegaskan sikap, tidak menyerah. Dan pakai skill. Gak bisa maju dengan kenekatan atau kebodohan. Ketika kamu maju dengan kenekatan atau kebodohan, harapan kamu tipis-tipis ada di hadapan kamu dan kamu gak dapat apapun. Itu Fathoms. Oke, so ini kayak lampu kuning gitu loh. Kalau kamu melakukan sesuatu, pakai skill, gak bisa nekat. Oke, even itu tentang romantic partner, pakai skill. Kenapa? Competition. Ini saya buka lagi sedikit ya untuk Taurus. Di sini ada competition, Five of Spring. So banyak yang menginginkan seseorang yang kamu inginkan. Your romantic partner ya, your romantic partner ini banyak yang inginin dia. Pekerjaan, project, long project ya. Project long term, pekerjaan jangka panjang, project, ada sebuah project di hadapan sana. Dan itu banyak orang yang menginginkan. Jadi ini competition. Tidak bisa dengan bodoh-bodoh maju atau nekat. Harus pakai skill. Ingat, belajar dari skill orang lain. Oke? Itu aja udah 16 menit ini untuk Taurus. Karena ini kayak gini loh. Kalau dia benar-benar maju dengan kepolosan dia, tanpa ada persiapan, tanpa ada skill, gak ada yang berhasil soalnya. Itu Fathoms. Jadi mungkin durasinya agak panjang ini ya, 16 menit. So kita next ini dari 78 deck untuk Taurus. My darling angels, please clarify, Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Energi 1-15 Januari 2022. Please clarify. Thank you. My darling angels, thank you. Okay, Taurus. Ini 1-15 ya. Five of Pentacles, Eight of Cups, energi dari Ten of Cups, energi dari Three of Pentacles, Ten of Wands, and then energy dari 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Capricorn, Taurus, Virgos yang kencang. Di sini tentang situasi hubungan karma. Masa lalu penuh kepahitan. Hubungan yang dingin. Ada perbedaan, bisa perbedaan education, culture, ya bisa religious, pola asuh, latar belakang keluarga, so different, dengan perspektif yang berbeda. Salah satu sudah sangat dewasa, salah satu sangat childish, dan hubungannya sangat dingin, tidak ada komunikasi. See? Energy 5 of Pentacles, 3 of Pentacles. Okay. Apapun yang dilakukan gak ada yang berhasil di hubungan ini. Terlalu mencolok dengan perbedaan. Bisa usia di sini. Bisa usia ya, karena yang satu sangat dominan. So ini hubungan yang sangat dingin. Semua yang dilakukan kamu salah, semua yang dilakukan pasangan kamu salah. Kalian sudah berbeda arah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. No communication, no heart to heart conversation. Tidak ada intim tentang komunikasi. Semakin banyak salah paham. Oke. Energi dari Six of Cups, dia mencintai kamu, berat rasanya meninggalkan kamu. Berat juga menjalani hubungan dengan kamu. Apapun yang dilakukan salah. Cinta membuat dia bertahan. Semakin dia bertahan, semakin sulit hidup dia. Karena dia merasa dia selalu bertentangan dengan kamu. As a competitor di sini. Dia ngerasa dia bukan sebagai partner, romantic partner kamu, tapi dia ngerasa kayak saya jadi lawannya dia, kompetitornya dia, begitu ya yang dia rasain. Dan dia ngerasa berat untuk ngejalanin hubungan sama kamu, tapi
at the same time dia ngerasa dia cinta sama kamu, dia nggak bisa denial dengan apa yang dia rasain. Ten of Cups, Eight of Wands, si sweet memory, kebahagiaan kalian bersama itu juga banyak. Jadi nggak hanya bad memories, good sweet memories di sini juga banyak sekali. Ten of Cups, dia bahagia, dia pernah bahagia dengan kamu, bahkan hanya melihat kamu pun dia bahagia. Eight of Wands, ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di luar kendali kamu dan dia. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba di luar kendali kamu sama dia. Oke. Kita lihat, mudah-mudahan energinya terbuka di setelah 15 Januari ya, karena di sini ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Family, happiness. Ada kebahagiaan yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kamu. Dan ini energinya cepat bergeser ya, jadi kayak Eight of Wands ini cepat banget bergeser. Bisa memang Januari kamu bisa ngerasain ini kalau kamu lagi masa jeda ya. Ini kalau yang resonate, kalau kamu lagi masa jeda sama seseorang, di Januari ini ada komunikasi. Dan ini tiba-tiba ada kebahagiaan dalam hidup kamu dan dia. Ten of Cups. Energinya cepat terjadi. My darling angels, Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Energi setelah 15 Januari, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Taurus, Seven of Pentacles, Knight of Wands, wish fulfillment, Nine of Cups, Two of Wands. Oke, ada Sun, energi Leo di sini. Energi dari Knight of Pentacles, oke. Wish fulfillment, harapan termanifest, dia kembali. Kamu menunggu dia kembali. Harapan kamu menjadi kenyataan. Kamu bisa di-link dengan Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. So di sini ada tebus karma, membayar karma. Dia pergi tinggalkan kamu. Ternyata setelah dia tinggalkan kamu, dia merasa sulit hidup tanpa kamu. Six of Cups, Ten of Wands. So dia ngerasa sulit untuk jalani hidup tanpa kamu. Seven of Pentacles, Two of Cups, Two of Wands di sini. Kamu menunggu apa yang sudah kamu tabur. Kamu juga menolak untuk berjalan sendiri tanpa dia. So kamu menunggu dia kembali. Wait and see. Apa yang sudah kamu tabur. Kamu tidak membangun hubungan dengan siapapun di saat masa jeda terjadi antara kamu dan dia. So mungkin di Januari kalian ada pertemuan, udah nggak tahan dia pisah dari kamu. Padahal ini nggak lama. Knight of Wands, the Sun energy. Padahal ini nggak lama. Kalian masa jeda tuh nggak lama. Dia balik lagi untuk pulihkan hubungan. Kenapa? Di sini ada bersuka cita, bergembira, berbahagia, bersyukur dengan apa yang kamu miliki. So kamu bagian dari dia. Kamu bagian dari kebahagiaan dia, kamu bagian dari ucapan syukurnya dia. Kamu bagian dari sukacita dalam hidupnya. Makanya dia kembali untuk pulihkan hubungan dia dengan kamu. Ini pergi hanya sebentar, pasti balik lagi. Yes. Eight of Wands ini kayak segera, cepat, struk gitu. Simsalabim, abrakadabra, dia balik. Oke, yes. So ini perpisahan yang tidak lama sekali. Mungkin kalian masa konflik di 2021 akhir ya, di bulan Oktober, November, and then dia pergi tinggalkan kamu. And Januari dia balik lagi. Jalani baru sebentar, jauh dari kamu, ternyata dia nggak mampu. Ten of Wands.
So, bisa ini tentang hubungan twin flame, Six of Cups. See? Dan dia kembali, penantian kamu berbuah manis. Di sini dia tawarkan komitmen. Taurus, Capricorn, Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. Dia tawarkan komitmen di sini untuk kamu, kesetiaan, cinta. Dan itu harapan kamu. Jadi harapan dia adalah harapan kamu. Oke. Sweet. So di sini bottom of the deck kamu Six of Pentacles, Nine of Swords, the Death Energy, Three of Swords, Five of Cups, the Magician, Four of Pentacles. Oke. Taurus, di sini tentang kamu ingin gini. You have plan. Kamu punya rencana. Kalau kembali kamu ingin infrastruktur relationship kamu berbeda dari sebelumnya. Kamu ingin punya sistem hubungan yang sehat di sini. Dan kamu sangat overthinking, menguras pikiran kamu. Kamu selalu memikirkan dia. Dan kamu ingin hubungan yang terjadi antara kamu sama dia nanti ketika dia balik lagi nih sama kamu. Kamu ingin hubungannya yang adil, yang sehat di sini. Saling melengkapi, saling memberi, saling menerima. Dan ini kamu memikirkan dia terus sampai kamu gak bisa tidur. Kamu overthinking tentang dia, terutama dengan Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio di sini. And then ketika tidak ada komunikasi kamu dengan dia broken heart, dia ngerasa kamu gak cinta sama dia. So dia kehilangan kamu ketika kalian tuh sudah gak ada komunikasi sama sekali. And then dia ngerasa kamu sudah banyak berubah, kamu udah gak cinta lagi sama dia. Ini terjadi karena tidak ada lagi komunikasi di antara kalian berdua. Yang satu overthinking, yang satu merasa gak dicintai, broken heart sendiri. Dan ini bermain negatif energi di pikiran. Yes, di pikiran. Oke. Energi dari Five of Cups, the Magician, penyesalan di sini dari pihak dia. Dia kehilangan kamu, dia sangat merindukan kamu. Akan melakukan apapun agar kalian bisa bersama kembali. Oke. Ya. Dia menyadari setelah tanpa kamu ternyata nothing, dia nggak dapat apa-apa. Ternyata dia banyak kehilangan, terutama kehilangan kamu. Oke. And then Four of Pentacles. Dua-duanya posesif dengan hubungan ini, dengan caranya sendiri. Kamu posesif, kamu overthinking tentang dia. Dia mikir kamu udah banyak berubah, kamu gak cinta sama dia lagi. Kenapa? Karena kamu gak ngejar dia, karena kamu gak berusaha untuk kontak dia lagi. Karena kalian saling diam dan kalian tidak saling bicara. Dan pikiran-pikiran negatif masuk di pikiran kalian berdua dan berasumsi mengambil kesimpulan dengan pikirannya sendiri-sendiri. Oke. But it's okay. Ini nanti setelah 15 Januari ada pertemuan. And then dia gak tahan jauh dari kamu. Okay, so don't worry. Stop overthinking. Stop think too much. Ya, ini pun untuk yang terkoneksi dengan Taurus, bisa vice versa. Jangan ngerasa gak dicintai hanya karena kesimpulan yang kamu rasakan tentang tidak ada komunikasi dan kamu lihat banyak perubahan. Ingat, jangan percaya dengan apa yang kamu lihat dan apa yang terdengar telinga kamu sebelum sungguh-sungguh kamu tahu kebenarannya. Oke, jangan cepat ambil kesimpulan. Kalian berdua sama-sama merasa kehilangan. Sama-sama masih menginginkan satu dengan yang lain. Oke. Ouch, jumping card. Beauty and the Beast. Darling angels, please clarify Leo, single, sun, moon, rising, and Venus. Sorry, bukan Leo, Taurus.
My darling angel, Taurus, energy Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1-15 Januari 2022. Please verify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Oke. Langsung ke bottom ya, karena di sini ada energi dari jumping card. Beauty and the Beast. You need some space in relationship. Hubungan yang salah satu cukup mendominasi, salah satu merasa tertekan di sini. Bisa kamu yang tertekan, bisa kamu yang jadi beauty-nya, bisa kamu yang jadi beast-nya. Siapapun yang mendominasi, dia adalah beast di hubungan ini. Karena hubungan kamu kayak Beauty and the Beast di sini. Siapapun yang pergi meninggalkan hubungan ini untuk mencari kedamaian dan ketenangan karena butuh waktu sendiri, jaga jarak dari pasangannya karena pasangannya memerankan energi beast, mendominasi, marah-marah, suka seperti orang ketempelan ya, jadi kayak ya seperti orang kesurupan, ketempelan, jadi menyakiti pasangannya. Dengan cara itu dia ucapkan bahasa cinta ya, dengan kekerasan, dominasi. Oke, pengendalian, cemburu, buta, jealousy berlebihan, heart burn out di sini, terbakar dengan api cemburu ya. Siapapun itu yang memerankan beast di sini merasa kehilangan, dan dia yang pergi meninggalkan kamu karena butuh ketenangan, yang memerankan energi beauty di sini pun merasa kehilangan. So ini seperti description dari hubungan kamu sama dia, like a beauty and the beast. Ya, bottom of the deck, your imaginary friend, childhood treasure resurface. Mungkin juga kamu indigo child, atau dia yang terkoneksi dengan kamu indigo child, atau kamu terkoneksi dengan seorang indigo child yang punya teman imaginary. Jadi ada teman imajinasi ya. Banyak dari kita kalau yang indigo itu punya teman imajinasi. So ada support dari intuisi untuk kamu ya. Kalau kamu dapat support dari seorang indigo, atau dapat karena kamu indigo, kamu juga misalnya kamu yang indigo, so ada support intuisi di sini untuk kamu. Dan percayalah dengan intuisi yang sudah kamu dapatkan, begitu baik dari, mungkin itu dari diri kamu atau dari kamu terkoneksi dengan indigo yang lain. Oke, so percayalah dengan intuisi. Ketika hubungan kamu seperti Beauty and the Beast, tentang banyaknya perubahan, transformation diri kamu untuk merubah jalan kamu 180 derajat dalam kehidupan kamu. Lakukan yang terbaik agar kamu bisa layak mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta. Ya, jadi Pencipta kita itu punya kriteria untuk menurunkan anugerah pada satu anak manusia. Banyak kriterianya, cuma jadi ada kriteria gitu. Jadi kalau kamu mau terima anugerah kebahagiaan, apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat lagi anugerah kebahagiaan dari Pencipta, the universe? Ya, kamu harus bahagia, karena kebahagiaan itu nanti dikasih sama kamu. Oke, jadi layakkan diri kamu untuk menerima cinta, menerima kebahagiaan. Ya, apalagi awal tahun, the universe itu kayak buka sih, kayak ada angel di atas langit gitu. Kita kayak ngenadah tangan kita, terus dia kayak dari atas tuh siramin anugerah untuk jutaan manusia gitu loh. Jadi, dan itu nggak terjadi di awal tahun aja, setiap hari, setiap menit dia berikan anugerah. Jadi layakkan diri kita untuk menjadi bejana atau tempat yang layak untuk mendapatkan anugerah ya. Taurus,
Kita lihat energi dari Oracle Wisdom, Taurus, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Taurus, Single, Taurus, Single. Oke. Di sini ada action speak loudly. Express your love through action. Mencintai butuh ekspresi. Speak up loudly. Bicara dengan tegas, dengan keras. Ya. Masalah diselesaikan. Hari ini ada masalah, selesaikan masalah hari itu juga. Itulah cara kita mencintai, membangun hubungan dengan adil. Itu cinta. Adil. Jadi kalau ada masalah hari itu langsung diselesaikan. Besok masalahnya beda lagi. Jadi jangan pendam akhirnya ribut. Bisa ini terjadi sama kamu, bisa ini terjadi sama dia yang terkoneksi sama kamu. Jadi selesaikan masalahnya di momen itu, jangan ditumpuk-tumpuk. Itu juga salah satu bentuk ekspresi cinta. Ya, tentang keadilan. Itu bahasa cinta. Ya, ini saran. Mungkin selama ini ada masalah ditumpuk-tumpuk, akhirnya meledak, kamu jadi beast atau kamu jadi beauty yang ngerasa terintimidasi karena yang jadi beast ini dia mendominasi. Itu terjadi karena ada alasannya juga kenapa dia dominasi, jealousy berlebihan, ledakan gitu loh, nggak diomongin waktu ada rasa-rasa nggak nyaman di hubungan. Oke, bottom of the deck, miracles and the blessing. Everything has its gifts. Semuanya adalah anugerah. Makanya tadi saya bilang, layakkanlah diri kamu untuk menerima miracle. Layakkanlah diri kamu untuk menerima berkat atau anugerah. Kalau kita setiap hari berantem, gak ada anugerah yang turun dari langit untuk kita. Langit akan tertutup pintunya untuk kita. Kalau kita jadi tukang nyinyir, gak ada kebahagiaan. Itu kan anugerah juga, kebahagiaan yang turun dari langit untuk kita. Coba bayangkan ada seseorang yang bekerja keras, mungkin kerjaannya itu gak sebanding penghasilannya, tapi dia bahagia. Kenapa? Dia terus bekerja, berusaha untuk menabur energi positif dalam kehidupan. Anugerahnya turun-turun. Anugerah kan gak selalu money, gak selalu duit, gak selalu pekerjaan. Anugerah itu bisa kesehatan, kebahagiaan. Bagaimana hati kita mudah bersyukur, itu kan anugerah. Bagaimana hati kita mudah memaafkan, itu anugerah. Gitu loh. Bagaimana jalan kita ketika kita butuh pertolongan, ada aja orang baik yang kita temui dan menolong kita. Itu anugerah, itu anugerah. Ada orang yang setia sama kita, itu anugerah, itu anugerah. Jadi gak bisa terhitung ya, karena anugerah itu gak bisa dihitung dengan kalkulator gitu loh. Oke. Kita lihat energi dari Oracle energi untuk Taurus, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, jadi apa? Jadilah pribadi yang layak menerima anugerah. Ini ya, saya masih unfinished dengan ini. Kenapa? Kalau ada marah, kesel, cepet-cepetlah untuk dibicarakan. Kalau nggak bisa ya udah, maafkan, relakan, supaya kamu layak terima anugerah. Ada loh anugerah, kita maafin orang itu ada anugerahnya sendiri, blessingnya ada sih. Tapi kalau memang harus bicara untuk kebenaran, menegakkan kebenaran, ya harus dibicarakan, harus diluruskan, iya harus gitu. Oke. Di sini ada happy family sih. The sun energy. Happy family. So ada pernikahan. Setelah badai keributan ya, huru-hara yang terjadi. Ada kebahagiaan, happy family, mungkin merencanakan pernikahan. Ya, anugerah juga ya berantemnya. Jadi dia tahu kehilangan kamu, rasanya tuh berat ternyata. Bottom of the deck, man holding a coin.
Bisa kamu yang sukses secara finansial atau dia yang sukses secara finansial, tapi bukan berarti kesuksesan itu memberi kesombongan diri. Hati-hati, kesombongan diri bisa menjatuhkan kita, karena ketika kita sombong, anugerah, ya, miracle, blessing jauh dari kita. The universe tidak suka dengan orang sombong. Oke? Jangan mendominasi hanya karena punya kesuksesan finansial. Oke? So di sini ada tujuan bersama, komitmen bersama, kesuksesan finansial bersama, happy family. Jadi hubungan ini masih layak diperjuangkan. Even sekarang masa jeda. Tinggalkan hubungan Beauty and the Beast. Mulai layakkan hubungan ini menjadi hubungan yang patut menerima anugerah demi anugerah, jutaan anugerah dari pencipta untuk kamu dan dia. Supaya di sini ada happy family, supaya bisa bahagia. Dimanapun, kapanpun, di situasi apapun, kalian bersama. Itu dari saya, terima kasih untuk supportnya selama ini. Yang sudah personal reading, yang sudah subscribe, komen, like, share video Nona Pastel, terima kasih untuk supportnya ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.